Assalamualaikum warahmatullahi pamulo pamuka kato pertama dibuka je bismillah kato je. Sairing balam je barapah lalu balam mandi. Sairing salam lalu sambah lalu salam kembali. Nipuang je bangka kami tarah batang sapi mudah dijamin. Ujuang je bangka kami sambah. Tapi kepada penonton kami kesadoi. Di hari dan sehari kini niat dan junasa hendak dilapihkan namanya buang curito dari dan bagian yang pertama tentang gurau wabituah, yaitu tentang adat dan ampe di Minangkabau. Bukannya sarok balai sajo sarok ku ado sularono sapukan tarui kehilangan. Bukan gurau pituah sajo isu aku ado kapaguno ambil kateluang kapidoman. Sekian sampah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu anggo menyambah melipe kedua jari melakukan kapaluan satu mengutangkan diri dan diri. Di ranah Minang kami dilahirkan di Pondok Bambu KP BJS KP kami duduk menyambahkan curito dalam dia. Sungguh pun kami berdua dan berdua. Badan tahu tuh dengan rapi, mulai pengganti juru baso peminta paham dan badan. Kami bukan orang santiang, kami bukan orang pandai mulimu dan sama sekali. Kecinto dalam sanubari pembagian kau di dalam batu. Kami menatiangkan cerita dalam kurang. Sebab bahan mangkok baik itu, takana masuk nasa isu. Sajak sedangka dari tanah samusim dalam kandungan 2 tahun dalam susuan 3 tahun dalam pangkuan mandi itu dendang matur lalu oi nak kandung lapeh lagatang bangki nama Minangkabau ju cari toba tuah nangko kami menghidangkan kucika dalam cerita adat kok banan kami hidangkan baiko itu nang kada lara Allah hutang dek kami menyampaikan tantano salah yang kami baca itu sama tahu kesalahan kami kekurangan kami jauh kato dari sempurna karena merapi kami minta maaf ke Allah ampun dipuhunkan lain daripada itu duduk lama rasa kapannya melah kucika kita mulai. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita di gurau ketua yang kedua. Di gurau ketua yang pertama kita berbicara tentang 5 kepemimpinan ini. 5. Sudah lama ini tidak disambung-sambung. Saat ini kita sambung datangnya. Kita sapa kembali. Ya. Jadi di sini ada merek di belakang kita ini. Ada mereknya BJS Cafe. Nah, channel kita ini BJS Project. Ini semuanya tak lepas dari apa ini? Lepas dari Persatuan Keluarga Pernikahan di Gedung Pondok Bambu. Ya, di situ kita mendirikan sanggar BJS. Kali ini kita akan mencoba berbicara sedikit tentang adat di Minangkabau. Yang pertama, adat dan sabana adat. Yang kedua, adat dan diadatkan. nah betul. Yang ketiga, adat yang teradat. Betul. Yang keempat, adat istiadat. Itu nak kata. Itu nak kata. Apa tuh? Tak. Minum latte telur ini dulu. Nah, kita sosok dulu. Ya. Basahkan lagi timbuluan. Ya. Basahkan langkungan. Ya. Jangan sakat-sakat yang mengecat. Jadi angku Rajo Basisi ya. Ayah. Tentang adat yang 4 ini. Yang pertama kan adat dan sabana adat. Betul. Betul. Benar. Apa mana yang dimaksud dengan adat dan sabana adat ini? Apa saja itu cakupannya itu adat dan sabana adat. Ini perlu kita
kita singkapkan. Kita singkapkan. Kita kupil. Kita kupil satu persatu. Nah, tapi tidak tuntas, tapi tetap kita mengupil. Yang dinamakan adat yang sebenarnya adat. Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang bersumber dari dan turun dari Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaran agama Islam maksudnya. Nah, itu dia. Apa ya? Ini dia. Nah, itu pegangan ada dalam kata-kata adat Minangkabau. Adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah. Syarat mengatakan adat yang memakai. Di sini duduknya. Kalau adat yang sebenarnya adat. Kalau adat yang sebenarnya adat ini adalah adat yang tak lakang di aneh, tak lakang di panas. Lakang ini kalau dilarikan ke Indonesia, ini apa maksudnya ini? Tidak hancur oleh panas, tidak lapuk dia oleh panas. Oh, tidak Tidak rusak dia oleh panas. Mantul. Tidak rusak oleh panas. Tidak lapuk kena hujan. Tidak lapuk. Kalau lapuk pasti tahu lapuk. Tahu lapuk ya. Biasanya keras, kalau udah lapuk, longgar dari banjir, lapas saja. Lapas saja. Itu tidak lapuk. Berbeda dengan kata lapuk lapak. Beda berlain itu. Berlain. Dicabut dia tidak mati. Tidak mati dia dicabut. Dia sak. Dia sak ini apa bahasa Indonesia? Dialihkan. Dipindahkan, dialihkan. Oh iya. Dipindahkan, tidak layur dia. Tidak layur. Layur ini nama daerah di Rawamangun itu ada daerah layur. Itu berlain. Oh, berlain ini layur. Berlain. Tidak layur, tidak lemes. Oh, lemas. Gitu. Lemas maksudnya. Lemas. Jadi, adat yang sebenarnya adat ini tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan. Ya. Dicabut tidak akan mati, diasak atau dipindahkan tidak akan layur. Layur ya. Mantul kebesarannya. Nah, ini adat yang dibuhul mati ini tidak boleh dirubah. Berbuhul mati. Berbuhul mati. Kayak diikat ya, diikat. Dikebat. Ya. Kalau ikat tali sepatu dulu, ikatnya simpul. Simpul. Kalau ini tidak, ikat mati tidak ada simpul-simpul Ya. Ikat mati itu tidak boleh dibuka lagi. Tidak dibuka lagi. Ini ikat atau kebat yang tidak akan dibuka lagi. Tidak akan dikebat lagi, tidak akan buka lagi. Sebab kenapa? Ya. Dia ada tercantum, hukum itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah. Makanya dibilang adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Kenapa tidak dibilang Al-Quran aja? Karena Al-Quran itu ada pendampingnya. Apa itu nama pendampingnya? Hadis Rasul. Makanya jadi intinya sebenarnya adat ini adalah Al-Quran dan hadis. Benar. Ya. Betul, tepat. Jadi kalau orang bertanya tentang sumber hukum di Minangkabau ini, sudah jelas jawabannya itu yang pertama adalah dari Al-Quran dan hadis. Sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau hukum dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pasti kebenarannya terjadi. Pasti kebenarannya terjadi. Tidak ada ceritanya keraguan manusia itu terhadap hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau berkata orang Minang, orang Minang itu apa agamanya? Sudah jelas. Dia Islam. Kalau dia tidak Islam bukan orang Minang. Bukan orang Minang. Karena adat Minang itu ada bisa disara. Sara. Itu adatnya masalah adat ini. Tidak Minang dia kalau tidak Islam. Nah ini dia. Iya. Karena yang salah satunya sumber hukumnya Islam. Makanya dibilang kalau tidak ada di antara yang empat ini jangan dimarahin orang kalau kita dibilang nggak tahu yang PL tidak empat. Tidak tahu dengan empat. Tidak tahu dengan empat. Apa itu empat? Ada yang empat, kata yang empat. Kalau empat ini tidak ada, nggak tahu jampe, udah sama dengan binang. Betul. Itu halusnya. Halus.
Padahal dia bisa sama dengan binatang, dia tidak ngomong kayak gitu. Dia nggak tahu dia apa. Iya, yang kata empat itu yang luar biasa di Minangkabau itu diajarkan kepada kita bagaimana berbicara kepada orang lain. Ah, iya. Jadi kalau orang yang lebih tua bagaimana cara mengecatnya? Ah, gitu. Bukan mengecat dinding ya? Iya, sama juga yang dibilang ada di dalam adat itu sendiri yang sumbang kalau melihat kalau melihat salah cara melihat. Ya, ini sumbang 12 ini maksudnya. Kita singkat sedikit. Ya. Nanti biar nggak salah. Ya. Ini kita sering ngomong sedikit-sedikit sumbang 12, sedikit-sedikit sumbang 12. Salah satu sumbang 12 itu adalah sumbang melihat, sumbang berkata-kata, sumbang berbicara. Yang sumbang bicara ini gimana? Sedikit-sedikit ngomongin orang, sedikit-sedikit menyinggung perasaan orang. Ya. Itu katanya kita orang adat, berarti kita tidak beradat dong. Iya. Tidak tahu itu sumbang 12, kita yang kena sumbang 12. Kan mantum ceritanya. Itu menipu air di tulang. Dia berbicara sumbang 12 itu berbicara dia tentang adat, membawa nama adat, berbicara tentang sumbang 12. Yang dia bahas di sana cuma cara berpakaian saja dia baca. Padahal 12 sumbangnya 12 sumbangnya. Itu cara pakaian baru satu dari cara dia berbicara menyinggung orang dan segala macamnya itu dia juga sumbang namanya. Itu berarti dia yang super Sumbu kompor. Merokok lah saya satu dulu. Tidak apa-apa itu. Tidak boleh. Boleh saya merokok satu dulu ini. Boleh berasapnya. Boleh berasap, biar tidak banyak angin. Ya. Saya ini juga ini teh telur ini. Sasok juga dulu. Ini minuman teh telur ini minuman orang Minang. Khas dari ranah Minang. Kalau ditanya ke orang lain pergi ke warung-warung apa yang lain, warteg atau apa namanya. Tidak apa sih dia? Iya, tanya teh telur di sana. Bingung nih kan itu. Mungkin teh dikasihnya telur di sini. Di sini telur nangit kepalanya itu. Ini tehnya ini telurnya katanya kan. Iya. Bisa kusut tenggura aja itu nanti itu. Jadi orang Minang yang ada di Jakarta kalau mau minum teh telur yang enak ini ada di kita. Ini di PJS Cafe ini kita menyediakan teh telur enak. Datanglah ke sini sambil berkumpul, bermain atau apa segala macam. Ketawa ketiwi kita di sini. Mantun jadi. Di Pondok Bambu Jalan Taruna nomor 4, Jalan Taruna nomor 4. Bergagas lah kemari. Jakarta Timur. Ya. Kembali kita membahas tentang masalah adat yang sebenarnya adat ini. Atau adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat. Kita tadi sudah membicarakan kalau sumbernya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab. Artinya orang Minang harus berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Itu intinya. Itu intinya ya. Kalau ingin disebut Minang tadi dia Islam, artinya seluruh ajaran Islam harus hadir di dalam diri dan di dalam kehidupan. Harus hadir di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan. Kalau kita bicara tentang rukun Islam, apa rukun Islam yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya setiap orang Minang kalimat syahadat ini sudah menjadi duduk di dalam diri. Di dalam dirinya. Apa itu yang disebut dengan syahadat itu? Ini dia. Apa hakikat syahadat itu? Boleh Pak aku pala jelaskan sedikit tentang masalah hakikat syahadat sedikit aja biar penonton kita bisa menikmati sekilas. Ya, syahadat ini sebenarnya kan persoalan tauhid, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah sebagai sang pencipta. Ini dia. Perkaranya. Jadi di dalam syahadat itu disebutlah nama Allah dan disebutlah dengan nama Nabi Muhammad. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya tidak ada Rasul. Bahwa Rasul itu yang diutus itu adalah Muhammad yang terakhir. Iya. Jadi kalau ada nabi-nabi yang mengaku setelah Nabi Muhammad itu tidak ada. Itu sudah sesat ya? Itu sesat ya. Sesat ya. Iya. Sudah gini. Iya,
sudah putus tadi. Nah, jadi memang ajaran Islam harus diamalkan seluruhnya oleh orang Minang. Jadi kalau kita mengaku orang Minang, kita harus sholat 5 waktu. Kenapa? Rukun Islam yang kedua itu sholat 5 waktu. Bagaimana kita mengatakan kita orang Minang? Kita bersumber ada kita dari ajaran Islam. Ajaran Islam tidak kita kerjakan. Gimana kita mengaku orang Minang? Masih dipertanyakan keminangannya. Ini. Setelah itu ya puasa di bulan Ramadan. Ini saya lihat ini yang kepala. Bulan puasa itu lemak saja dia merokap di tengah jalan itu, di tengah balai nampak di saya. Tapi dibilang nggak bukan orang Minang, dia bilang kita. Bilang ya. Gimana dulu dia tuan kepala? Iya. Nah itulah persoalannya. Allah malunya rasa sudah pulang. Iya. Terus yang ketiga, yang keempat lagi. Keempat. Nah kita harus bayar zakat. Kalau berlebih rezeki kita, berlebih duit. Jangan ceker. Jangan ceker. Ini bukan ceker kaki ayam ini maksudnya ya. Ini ceker rasa Minang ini. Iya. Tapi dia mau berbagi. Dia tidak mau berbagi, itu maksudnya ceker ini. Bukan ceker ayam yang dibikin apa sop ceker itu. Tidak. Ceker ini pelit maksudnya. Pelit. Ya. Pelinglit. Pelinglit. Iya. Bakir. Bakir. Iya. Kembali kita tentang masalah adat yang sebenarnya adat ini. Ya terus tadi setelah zakat ini haji kalau. Terus keimanan kita kalau ada rukun iman dan juga ada syarat. Jadi kalau orang Minang, ya rukun iman, rukun Islam itu harus didudukkan dan diamalkan. Itu yang penting. Jadi kunci dari adat sebenarnya adat ini sebenarnya dia mengajarkan kita ini sumber hukum kita dari sini pertama. Jadi adat Minang katanya dari ajaran Islam, dari kitab Allah bersandi kepada syarat. Ya. Syarat bersandi kepada kitab Allah. Mana kita lakukan dalam sehari? Tidak ada. Tidak ada. Berarti masih dipertanyakan keminangan kita. Berbicara kita dalam Al-Quran sudah diajarkan bagaimana cara berbicara. Mengecat kita mengecat sama ya bicara. Sama itu. Berdusana kan dong dia. Iya. Berbuat apapun kita semua sudah diajarkan di sana. Cuma tinggal kita saja mau memakai atau tidak. Mau membaca atau tidak. Makanya kalau kita sholat itu bukan hanya sekedar kita ruku, sujud, iktidal segala macam, enggak itu. Ada maknanya itu. Gimana maknanya? Gimana duduknya itu kepala? Nah, kalau di dalam ini kata, kalau di dalam sholat itu hakikatnya kita itu bertemu dengan kita itu berdialog. Sampai ngecek kita dengan Allah. Iya. Ada tuh dialog kita, minta kita, berdoa kita, minta. Nah makanya serius gitu. Serius? Ya. Kita menggawit juga semayangnya itu ya. Iya, penganarnya kemana-mana. Penganarnya kemana-mana. Ya. Allahu Akbar. Sendal saya tinggal juga saya dimaling orang atau tidak? Ya. Nah, Allahu Akbar. Jamuran saya adik-adik kau hujan ini. Aku hidup nanti. Kalau di dalam orang tarikat bilang itu ketika takbir atau irama yang pertama itu makamnya makam mi'raj namanya. Ini kaji kan. Ini yang sebenarnya. Duduk. Jadi nanti lain persoalan kita bahas ini tentang ini perlu kita kuincai ya. Ya, lain persoalan. Ya. Nah, kita kembali pembicaraan kita tadi tentang masalah adat dan sebenarnya adat. Kalau adat yang pertama kali sumber dari seluruh adat yang ada di Minangkabau adalah adat dan sebenarnya adat. Adat dan sebenarnya adat sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam kitab Al-Quran dan hadis Rasul. Ya kalau ada orang mengatakan kitab Allah itu kan memang tidak hanya Al-Quran, iya. Ada kitab itu kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Tapi kesemua kitab itu telah disempurnakan oleh Al-Quran. Iya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan kitab Allah yang tiga, tetapi kesemua kitab itu telah disempurnakan ke dalam Al-Quran ini. Ada satu lagi yang kepala. Ya. Kembali kita ke tentang masalah adat dan sebenarnya adat ini. Ada orang pernah berkata, saya pernah mendengar, boleh beralih tempat agak,
asal lain di tanah yang sebelumnya. Boleh berkisar tempat duduk asal lain di lapik yang selai. Ya, Benar di dalam adat, betul di dalam adat. tapi tidak di dalam adat yang sebenarnya. Ya, Dalam hukum-hukum adat lain boleh, boleh. tapi di dalam adat yang sebenarnya adat hukumnya titik, Tidak bisa dirubah. tidak bisa dirubah. Ya. Kecuali dia bisa merubah Al-Quran. Siapa yang mampu merubah Al-Quran? Tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud dengan dicabut takkan mati, diasak takkan mati. Berpukul mati. Berpukul mati dia yang dinamakan adat dan sebenarnya. Kalau anak pramuka itu bilang simpul mati. Simpul mati. Kita cobalah mengansur ke bagian yang kedua. Bagaimana kira-kira? Oh iya. Jadi yang adat dan sebenarnya adat ini sudah ini nih. Saya rasa untuk sementara cukup segitu dulu untuk dia tentang masalah adat dan sebenarnya. Jadi kita kesimpulannya di adat dan sebenarnya adat ini sebagai mungkin berpesan dari Ya. kepada orang Minang dan kepada nini mama kita para pemangku adat ini. Ya kalau bisa kembalikanlah marwah Minangkabau itu sesuai dengan adat yang keempat. Terutama yang pertama adat yang sebenarnya adat dan sebenarnya adat ini kuncinya ini. Iya. Nah, yang penting banget, yang penting sekali, yang perlu kita ketahui. Bicara kita tentang masalah nenek mama. Kalau ada nenek mama yang tidak memahami tentang masalah Al-Quran, dia bertanggung jawab tentang masalah saluk yang dipakai di atas kepala. Itu dijunjung sama dia di kepalanya. Didulukan dia selangkah tempat pedoman bagi anak keponakannya di belakang. Ditinggikan dia seranting biar bergaya anak keponakan dari bawah. Kalau nenek mamanya sudah salah, gimana anak keponakan? Kalau ditinggikan umpamanya satu dahan, susah menjangkau. Nah, berserak anak keponakan. Menjangkaunya susah ya. Iya. Kalau didulukan selangkah, biar gampang mengikuti. Nah, gampang mengikutinya. Jadi tidak salah jalan. Kalau didulukan 3 tikungan, gimana mengejar? Salah. Gimana mengejar? Kecuali yang mengejar ini Valentino Rossi. Romi. Valentino Rossi maksudnya. Iya. 5 lengket lipatan yang lengket di kepalanya itu. Lengket memang dilengketin. Lengket. Oh, Lingkatan. 5 lipatan selalu pengulu. Yang ada. Bukan lengket nih. Bukan lengket. Nah, iya. 5 lengket. Tingkat. Ya, lipat. 5 lipatan berbesar 5. Beda besar 5-5-nya. Apa maknanya itu?